Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Musa Mus Merauke. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, siap melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 7 Sopeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa pimpin doanya, nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dulu. Doa. Ya, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir nak hari ini? Ada. Siapa? Ahmad Sayyid. Oh, Ahmad Tayyib. Kenapa Ahmad Tayyib nak? Sakit. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, apa itu? Ikatan ion. Ikatan ion. Ada yang masih ingat apa itu ikatan ion? Ya, apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ya, betul. Ada yang lain? Baik, Bu. Ya, silakan. Oke. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serat terima elektron. Ya, betul. Ada ikatan yang terjadi karena adanya serat terima Elektron. Masih ada? Saya Bu, Ya, silakan nak. ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Ya, betul. Ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam. Nah, materi hari ini adalah kelanjutan materi sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan berikan dulu pretest ya. Saya akan kirim linknya. Silakan anak-anakku mengerjakan link yang Ibu kirim. Sudah ya? Ya. Sudah selesai ya? Ya. Oke. Anak-anakku sekalian, materi prasyarat yang akan kita pelajari hari ini itu Valensi. Ya. Anak-anakku masih ingat ya? Apa itu elektron valensi? Apa itu elektron valensi, nak? Ya. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Ya, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang ikatan kovalen. Kita dari materi sebelumnya ya. Saya akan menganalogikan seperti ini. Misalnya si A punya uang 500, si B juga punya uang 500 rupiah ya. Mereka sama-sama ingin membeli kue yang harganya 1.000 rupiah, tapi uangnya nggak cukup. Bagaimana caranya supaya bisa membeli kue tersebut? Mereka akan patungan, betul, supaya bisa membeli kue dan dimakan bersama. Nah, ikatan kovalen itu seperti itu ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan Sifat zat. Kemudian untuk keterampilannya itu adalah merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa Kovalen. Adapun indikator pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Yang kedua, mengenai
Dan yang ketiga adalah memprediksikan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil analisis perbandingan perbedaan pembentukan ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen, menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah memprediksikan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron oleh 2 atom yang berdekatan. Nah, ikatan kovalen ini biasanya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam atau atom-atom yang sama-sama membutuhkan elektron. Kalau minggu lalu ikatan ion itu ada yang menyerahkan elektronnya, menyumbangkan elektronnya kepada atom yang lain, kemudian atom yang satunya ini menerima elektron. Nah, kalau ini ikatan kovalen, kedua atom ini sama-sama membutuhkan elektron. Jadi bagaimana caranya supaya bisa stabil, ya? Dengan cara masing-masing menyumbangkan elektronnya, kemudian dipakai bersama-sama. Ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron itu sebanyak 1 pasang elektron. Nah, coba Anda perhatikan dulu di sini. Di sini ada, di sini ya, hidrogen. Hidrogen, ini elektrovalensinya 1. Kemudian supaya stabil hidrogen itu butuh 1 lagi, kan? Ya, butuh lagi 1. Nah, misalnya hidrogen berdekatan dengan hidrogen, kemudian terbentuklah sepasang elektron. Ini dipakai bersama-sama. Nah, kalau 1 pasang elektron dipakai bersama-sama itu artinya terbentuk ikatan kovalen tunggal 1 tangannya. Ingat ya, kalau 1 pasang 1 tangannya. Ya, terbentuklah senyawa H2 karena hidrogen bergabung dengan hidrogen berbentuk senyawa H2. Jadi kalau hidrogen itu stabil kalau dalam keadaan bentuk H2. Kalau masih dalam keadaan bentuk H saja itu belum stabil. Ya, paham ya? Kalau dalam bentuk H2 sudah stabil. Nah, kemudian contoh yang lain di sini adalah klor. Klor di sini nomor atomnya 17. Dan anak-anak bisa lihat nomor atomnya adalah 17. Kemudian jadi klor nomor atomnya 17. Kalau kita buat konfigurasinya 2, 8, 7. Betul, 2, 8, 7. Ini elektron valensinya adalah 7. Butuh berapa klor supaya stabil? 1. Butuh 1 elektron. Bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya butuh 1 elektron. Nah, ada lagi klor yang lain yang untuk teman berikatan. Dia juga butuh 1. Jadi nanti masing-masing menyumbangkan 1 elektron. Jadi kalau klor, kita gambarkan garisnya. Klor, elektrovalensinya kita tulis ada 7, ya kan? Ini elektron ya, kita gambar elektron itu bisa bentuk bintang, bentuk bulat-bulat, ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita siapkan 1 elektron yang klor untuk berikatan. Nah, klor yang lain juga menyumbangkan elektronnya, tapi bentuknya yang lain. Nah, yang sama supaya Anda bisa bedakan yang mana elektronnya klor yang ini, yang mana elektronnya klor yang ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi elektronnya ada 7, kita tulis. Nah, kalau seperti ini anak-anak bisa lihat klor sudah 8 atau sudah
berdekatan ya. Ini pasangan elektron ini. Ini yang saja yang dipakai bersama-sama. Jadi masing-masing berhak memakai pasangan elektron itu dan supaya ini elektron ini sudah stabil. Coba dilihat, hitung Ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah oktet ya? Sudah stabil. Nah, kalau yang ini juga sudah stabil. Coba dilihat, kita hitung ya elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sudah stabil. Jadi klor itu kalau stabil dalam bentuk Cl2. Cl2. Kalau Cl saja belum stabil. Nah, kalau satu pasang elektron ini dipakai bersama-sama, itu terbentuk satu tangan ikatan ya, satu garisnya. Jadi kita gambarkan rumus strukturnya seperti ini. Satu pasang berarti satu tangan. Paham ya? Ini yang dikatakan ikatan kovalen. Karena yang pasangan elektron yang dipakai bersama-sama itu ada satu pasang saja. Ikatan kovalen rangka 2 itu jika terjadi pemakaian pasangan elektron yang dipakai bersama-sama itu ada 2 pasang elektron, ya. Jadi ada 2 pasang elektron. Contohnya di sini pembentukan unsur senyawa O2, ya. O2. Di sini oksigen, nomor atomnya 8. Nomor konfigurasinya 26. Ini elektron valensinya adalah 6. Nah, kalau kita gambar strukturnya seperti ini. Oksigen punya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigen yang satu juga punya 6 elektron. Ya, ya. Nah, kita sebenarnya jangan sama ya. Ini bulat. Yuk. Depan Ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau begini sudah stabil. Sudah oke. Nah, oksigen yang satunya juga sudah stabil. Dan itu berapa pasang elektron yang dipakai bersama-sama di sini? 2. Ada 2 pasang. Jadi terbentuklah ikatannya ada 2. Ada garisnya 2, rangkap 2 ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Dan ada 2 pasang elektron dipakai bersama-sama. Bentuklah senyawa, ada senyawa unsur O2 ya. O2 itu stabil. Kalau O saja tidak stabil. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat video animasi berikut ini.
apa kemiripan dari 5 gambar tersebut? Air. Ya, ada air. Nah, di sini ada masalah yang akan anak-anak selesaikan ya. Bagaimana yang pertama ya? Bagaimana proses pembentukan ikatan senyawa H2O? Yang kedua, jika unsur-unsur yang berikatan itu adalah unsur non-logam, ikatan apakah yang terbentuk? Nah, selebihnya anak-anakku akan menyelesaikan masalah ini dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Elisa, Nur Awalia Rahma, Fira, Mulis, Asma, dan Reza Sanjaya. Itu untuk kelompok 1. Nah, kemudian untuk kelompok 4 itu Ita Fadila, Fitri Ramadhani, Risma, Mira Mursida, Nasrullah, dan Asisa. Oke, silahkan anak-anakku bergabung dengan kelompok. Baiklah, ibu akan membagikan LKPD-nya ya, beserta bahan ajar. Jadi masing-masing dapat. Nah, anak-anakku sekalian, silakan anak-anakku berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang ibu berikan tadi. Dan di dalam LKPD itu ada juga masalah yang akan anak-anakku temukan dan anak-anakku akan pecahkan sendiri ya, mencari jawabannya. Ya, jadi ada juga masalah. Silakan anak-anakku kerjakan dengan kelompoknya. Silakan anak-anakku berdiskusi. Ingat, ibu nilai itu adalah kekompakan kalian dalam kelompok, kerjasamanya, ketepatan waktunya, mengerjakan soal yang ada di LKPD. Silakan. Bagaimana, Reza? Sudah sampai berapa setelah kerja? Sudah temukan masalah? Kelompok 4 bagaimana? Sudah sampai mana? Sudah selesai? Kelompok sudah selesai. Kelompok ini? Sudah juga? Oke. Baiklah. Anak-anakku akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalau sudah siap. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Ya, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Proses saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 selaku ketua kelompok dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat. Kami telah menemukan jawaban dari masalah LKPD. Yang pertama, setelah membaca pengantar pada bagian sebelumnya, kami menemukan yang pertama, ikatan apakah yang terbentuk pada unsur-unsur yang kekurangan elektron, dan yang kedua, mengapa atom oksigen berikatan dengan atom sejenisnya bukan ikatan ion yang terbentuk. Yang kedua, diskusikan dengan teman satu kelompok jawaban apa yang mungkin dari pertanyaan yang dituliskan. Jawaban yang kami dapat yaitu unsur-unsur yang kekurangan elektron akan membentuk ikatan kovalen, dan karena tidak ada serah terima elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Gambarkan struktur
Fitri Ramadhani membantu temannya. Jadi struktur Lewis dan H2 yaitu seperti ini dan memiliki ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya, ikatan yang terjadi pada gas hidrogen atau H2 tersebut dinamakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Coba jelaskan. Gas HCl di mana terdapat unsur hidrogen dan Cl. Hidrogen memiliki nomor atom 1, elektronnya yaitu 1 dan Cl memiliki nomor atom 17, konfigurasinya yaitu 287 dan memiliki elektron valensi 7. Lalu dibuatkan struktur Lewis seperti ini dan termasuk ikatan kovalen tunggal. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, Bu? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Pada kelompok 4. Silakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Disna dari perwakilan kelompok 2. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu senyawa berikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yusman. Dari jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama, jika pasangan elektron yang digunakan bersama itu satu pasang, termasuk ikatan kovalen tunggal. Jika dua pasang elektron yang dipakai bersama-sama ada 2, maka termasuk ikatan kovalen rangkap 2, dan jika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama ada 3 pasang, maka termasuk ikatan kovalen rangkap 3. Bagaimana Saudara Risma? Apakah sudah jelas? Jawab. Ya, sudah jelas. Jadi kalau sudah ada satu, bagaimana cara mengetahui ini ikatan kovalen tunggal, ini kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3? Kita lihat berapa jumlah pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Jadi kalau ada satu pasang yang digunakan bersama-sama, itu akan itu ikatan kovalen tunggal. Kalau 2 pasang elektron dipakai sama-sama, itu ikatan kovalen rangkap 2. Itu pula untuk kovalen rangkap 3. Ada 3 pasang elektron. Ya. Selanjutnya kami telah menemukan jawaban dari masalah yang di atas. Yang pertama, bagaimanakah proses pembentukan ikatan senyawa H2O? Proses pembentukan senyawa H2O yaitu H atau hidrogen memiliki 1 elektron untuk stabil dan membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Konfigurasinya adalah seperti ini. Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Jadi butuh 2 untuk stabil. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika unsur-unsur yang berikatan itu adalah unsur non-logam, ikatan apakah yang terbentuk? Ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Di sini saya akan menjelaskan struktur Lewis ya antara H2O. H memiliki 1 elektron valensi, butuh 2 agar stabil. Seperti yang sudah digambarkan, ini sudah stabil. Kemudian oksigen butuh 8 untuk stabil. Di sini sudah 8 elektronnya. Dan yang H
yang di sebelah kanan sudah stabil karena elektron valensinya sudah 2, dan rumus strukturnya yaitu H termasuk ikatan tunggal Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok 1. Siapa perwakilannya? Silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah membaca pengantar pada bagian sebelumnya, kami tidak akan menemukan permasalahan yaitu yang pertama, tingkatan atau gaya yang terbentuk pada unsur-unsur yang tergolongan elektron. Yang kedua, mengapa atom oksigen berikatan dengan atom sejenisnya bukan ikatan ion yang terbentuk. Setelah didiskusikannya, kami dapat menemukan jawabannya. Yang pertama, unsur-unsur yang tergolongan elektron akan membentuk ikatan kovalen. Kemudian, kami telah menemukan jawaban dari permasalahan di atas. Itu yang pertama, bagaimanakah proses pembentukan ikatan senyawa H2O? H, hidrogen, memiliki 1 elektron untuk stabil, butuh 1 elektron. Konfigurasinya adalah H sama dengan 1. O, oksigen, memiliki 6 elektron valensi, jadi butuh 2 elektron untuk stabil. Ya, silakan digambar. Dari gambar struktur Levis di atas dapat dilihat bahwa H butuh 1 untuk stabil, dan pada gambar ini H di sini sudah stabil. Begitu juga dengan H yang di sini, dan O juga butuh 2 untuk stabil, dan bisa dilihat bahwa di sini O sudah stabil. Ya, sudah stabil dengan elektronnya, valensinya ada? Ya, ada 8. Betul. Untuk H, elektronnya sudah 2, sudah stabil. Ya. Ya, siapa yang ingin bertanya pada kelompok 1? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Adelia Sahidi, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa NaCl atau natrium klorida termasuk ikatan ion, sedangkan HCl atau asam klorida termasuk ikatan kovalen? Padahal dua senyawa ini sama-sama berasal dari golongan 1A dan 7A. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Karena pada senyawa NaCl, natrium menyumbangkan 1 elektronnya pada Cl, dan Cl menerima 1 elektron dari natrium. Artinya ada serah terima elektron sehingga termasuk ikatan ion. Sedangkan pada senyawa HCl, kedua unsur ini sama-sama membutuhkan elektron untuk stabil. Kedua unsur ini menggabungkan elektron valensinya membentuk pasangan elektron untuk dipakai bersama-sama. Apakah bisa dimengerti? Iya. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang perwakilan kelompok 3-nya? Ya, silakan maju di depan. Coba ke yang lain perhatikan temannya untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sahidi dari perwakilan kelompok 3. Berdirinya saya di sini karena saya mau presentasi. Berdasarkan pengantar yang telah kami baca, kami menemukan 2 rumusan masalah. Yang pertama itu, ikatan apakah yang terbentuk pada unsur yang kekurangan elektron. Yang kedua, mengapa atom oksigen berikatan dengan atom sejenisnya dan bukan ikatan ion yang terbentuk. Jawabannya, yang pertama, unsur-unsur yang kekurangan elektron akan membentuk ikatan kovalen.
Sedangkan yang kedua, karena tidak ada serah terima elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Selanjutnya, perhatikan rumus molekul untuk garam dapur dan air. Atom-atom apa sajakah yang menjadi penyusunnya? Atom penyusun NaCl yaitu Na dan Cl. Na itu logam, Cl itu non logam, H itu non logam, dan O juga non logam. Selanjutnya, ikatan yang terjadi pada gas hidrogen atau H2 tersebut dinamakan ikatan kovalen. Untuk masalah yang di atas, yang pertama itu bagaimanakah proses pembentukan ikatan senyawa H2O. H itu hidrogen memiliki 1 elektron, untuk stabil butuh 1 elektron lagi. Konfigurasinya adalah H sama dengan 1. O, oksigen memiliki 6 elektron valensi, jadi butuh 2 elektron untuk stabil. Karena di sini sudah 6, jadi untuk menstabilkan oksigen tersebut butuh 2, sedangkan untuk hidrogen hanya butuh 1. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apakah H2O termasuk senyawa ion atau kovalen? Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Risma. Jadi jawabannya H2O termasuk senyawa kovalen, di mana jenis senyawa kimia didasarkan pada ikatan kimia antar atom-atomnya. Jika ikatan yang terjadi adalah ikatan ion, maka terbentuk senyawa ion. Jika ikatan yang terjadi ikatan kovalen, maka terbentuk senyawa kovalen. Apa bisa dimengerti? Ya, jadi kalau ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan ion, nantinya akan terbentuk senyawa ion. Jadi kalau misalnya dia berikatan kovalen, senyawa yang terbentuk nanti itu adalah senyawa kovalen. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik, saya tutup saja presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali di tempatnya. Kita beri aplaus dulu ya. Setelah memperhatikan tadi cara anak-anakku memaparkan hasil diskusinya, Ibu akan mengevaluasi ya apa kekurangannya. Yang pertama tadi adalah masih ada anak-anakku ketika menuliskan konfigurasi menggambarkan struktur lewis itu, elektron yang berikatan itu masih berjauhan. Harusnya kalau berpasangan itu elektronnya harus berdekatan ya. Paham? Ya, jangan saling berdekatan. Kalau berpasangan harus berdekatan. Kemudian silakan anak-anakku mencatat poin-poin penting yang dianggap tadi penting ya. Silakan ditulis di bukunya. Sudah? Sudah. Ya, ini tadi lupa ya mengapresiasi kelompok yang paling kerjasamanya baik, presentasinya bagus. Kelompok Ibu pilih kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kita pilih kelompok 3. Ya, yang lain juga bagus. Jangan berkecil hati ya, Nak. Nah, setelah pembelajaran tadi, ada yang bisa mengambil kesimpulan, Nak? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan ialah ikatan kovalen terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron dan masing-masing atom yang berdekatan. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang hanya menggunakan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang menggunakan 2 pasang elektron untuk berikatan. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang menggunakan 3 pasang elektron untuk berikatan. Ya, seperti itu ya. Ikatan kovalen terjadi
secara bersama-sama. Kemudian ikatan kovalent tunggal itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron sebanyak satu pasang. Kemudian ikatan kovalent tanpa dua itu terjadi jika ada dua pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Seperti itu ya. Ya, silakan anak-anakku mengumpul LKPD-nya sebelum kita melakukan tes akhir atau proses ya. Terima kasih ya. Ya, sebelum kita kuis, ya, sebelum kita evaluasi, silakan anak-anakku mengembalikan posisi kursinya seperti semula. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan mengirim link untuk soalnya ya. Soalnya, silakan anak-anakku dibuka di WA-nya. Oke, sudah selesai anakku? Sudah. Ya, setelah ibu periksa di sini, cek ternyata rata-rata semua anakku sudah mencapai KKM, ya. Nilainya bagus-bagus. Ada yang bahkan mendapat nilai 100 dan yang lain ada yang dapat 80. Tapi semua sudah tuntas mencapai KKM, ya. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi ikatan kovalen koordinasi. Jadi, anak-anakku sekalian, silakan membaca materinya di rumah. Ya, terima kasih. Sebelum ibu menutup pelajaran, ketua kelas bisa pimpin doanya nak untuk berdoa dulu. Ya. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.